Isyana sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Saya tidak yakin berapa lama saya akan tinggal di sini. Anda harus menyerahkannya kepada keturunan Anda." Thomas buru-buru berkata, "Nona, keturunan saya itu, yang tumbuh kaya dan berpakaian bagus, terlalu terburu nafsu. Sejujurnya, mereka tidak pantas mendapatkan tempat seperti ini, dan akan membuang-buang uang untuk memberikannya kepada mereka, jadi tolong pertimbangkan tawaranku." Isyana mengangkat bahunya, menyerahkan tehnya, dan berkata sambil tersenyum, "Karena Anda bersikeras, kalau begitu saya tidak akan sopan padamu. Jika suatu saat saya tidak membutuhkan rumah ini lagi dan Anda masih hidup, saya akan menyerahkannya pada Anda. Kembalikan harta itu kepada pemilik aslinya, dan jika Anda telah pergi saat itu, saya akan menyerahkannya kepada keturunan Anda." Mendengar ini, Thomas menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Semua terserah padamu." Isyana menunjuk ke cangkir teh yang dituangkan untuknya. Dia berkata dengan ringan, "Minumlah secangkir. Saya melihat Anda kehabisan nafas. Anda benar-benar malu. Lain kali Anda tidak boleh mendaki terlalu tinggi. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saja saya, atau kirim WeChat." "Tidak apa-apa." Thomas menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Baik." Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu melihat sepotong kue teh di sebelah kompor arang, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Nona, teh puer ini, apakah masih memuaskan selera Anda setelah Anda meminumnya?" Thomas meminta seseorang untuk membelinya dari Hong Kong dan membawanya ke Jakarta sebagai hadiah untuk Isyana. Teh puer, kue teh ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan bisa disebut yang terbaik dari puer. Isyana menulis bahwa dia menginginkan kue teh puer dalam daftar yang dia berikan kepada Big Lely, tapi dia tidak menentukan kue teh apa yang dia inginkan, jadi dia membelinya. "Beli yang paling mahal dan terbaik." Isyana sedikit tersenyum saat ini dan berkata, "Harga pasar teh yang bisa dijual ratusan juta per kue tentu saja tidak biasa. Ambil uangnya untuk mencarinya di pasar. Ini harus menjadi teh puer termahal dan terbaik yang bisa Anda beli." Saat dia berbicara, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Tapi itu masih jauh dari kue teh terbaikku." Thomas berkata sambil tersenyum, "Semua yang bisa dibeli dengan uang, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan koleksi Nona." Isyana sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, Adakah yang harus Anda katakan pada saya?" Thomas kemudian tertawa dan berkata, "Benar saja, saya tidak bisa lepas dari wawasan Nona." Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, "Nona, cucu saya baru saja akan pergi ke Universitas Jakarta untuk melamar pekerjaan dosen. Dan dengan kondisinya saat ini, kali ini lamarannya harus diterima dengan pasti. Saya pikir Anda akan belajar di universitas yang sama dengan dia akan mengajar, jadi berada di sini hari ini juga masalah takdir. Sebaiknya Anda mengambil kesempatan ini untuk mengenalnya sedikit, dan mungkin kita bisa merawatnya di masa depan." "Begitukah?" Isyana tersenyum nakal. Dia berkata dengan santai, "Karena kita ditakdirkan, tidak apa-apa untuk mengenal satu sama lain." Isyana bersedia. Thomas sangat gembira. Dia buru-buru berkata kepada Isyana, "Nona, mereka seharusnya tiba dalam 20 menit. Anda bisa turun setelah mereka tiba." Isyana mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Di depan orang luar, jangan lupakan identitas baru saya." Thomas berkata tanpa ragu, "Itu wajar. Jangan khawatir, Nona." Setelah itu, dia perlahan bangkit dan berkata, "Nona, tolong lanjutkan minum tehnya, dan saya tidak akan mengganggu Anda." Isyana berkata, "Cari seorang pelayan untuk membantu Anda turun, jadi Anda tidak lelah." Thomas berkata tersanjung, "Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Saya baik-baik saja, jauh lebih mudah untuk turun." Melihat dia bersikeras,
Isyana tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengangguk. Dia berkata, "Kalau begitu Anda pergi dulu, dan saya akan datang ketika mobilnya tiba." "Oke Nona, saya akan pergi." Setelah Thomas selesai berbicara, dia mengepalkan kedua tangannya, membungkuk sedikit pada Isyana, dan perlahan mundur. Isyana tidak pernah ramah. Jika Thomas kebetulan memiliki seorang cucu perempuan yang berkunjung hari ini, bahkan jika Thomas datang untuk mengundangnya secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Menurutnya, bersosialisasi dengan orang asing tidak hanya meningkatkan risiko paparan, tetapi juga tidak perlu. Dia lebih suka mendengarkan jangkrik di tempat teduh daripada mendengarkan orang asing berbicara di meja makan. Namun, ketika dia mendengar bahwa cucu Thomas akan wawancara untuk posisi dosen di universitas, dan pikirannya tiba-tiba menjadi aktif. Sampai hari ini, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Jakarta. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan saat ini, yaitu dia menyukai kota ini. Dia menyukai kota ini yang terkait erat dengannya, menyukai rumah Thomas, dan juga suka perasaan tiba-tiba digantung oleh seseorang di hatinya, dan orang itu tidak jauh. Perasaan rumit semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tenang dan santai, tetapi pada saat yang sama selalu ada antisipasi, serta kegugupan semacam itu di mana dia tidak tahu kapan jantungnya berdetak lebih cepat dan sedikit berdenyut. Menurutnya, selama tidak ada bahaya di Jakarta, dia bisa tinggal di sini selamanya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa sejak dia datang ke Jakarta, semuanya menjadi mulus. Pertemuan Claudia, istri Tama, dan ibu mertua satu demi satu, ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh hatinya karena dia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Oleh karena itu, dia yang selalu tenang dan pendiam, telah mulai menantikan kehidupan kampusnya yang akan datang. Dan baru hari ini, dia bertemu cucu Thomas. Sepertinya Tuhan membantunya untuk menetap di Jakarta secepat mungkin, jadi dia langsung tertarik untuk berkenalan. 20 menit kemudian, Isyana mendengar suara mesin mobil dan ban bergesekan dengan tanah. Villa ini beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Suara mesin yang terdengar di sini pasti sedang dalam perjalanan ke atas. Jadi, dia mengambil cangkir itu, meminum teh di dalamnya, dan berjalan ke halaman rumahnya yang lain. Saat ini, Jemima baru saja tiba di pintu masuk utama villa dengan menggunakan mobil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Thomas akan memiliki villa yang begitu megah di tempat seperti ini. Meskipun banyak rumah mewah orang kaya juga dibangun di Hong Kong, tidak ada yang bisa memiliki seluruh gunung. Villa-villa di jalan tidak ada bandingannya dengan villa eksklusif ini. Mobil melaju ke villa dan berhenti di luar gerbang utama bangunan utama halaman di lantai pertama. Tempat ini seperti hotel, dengan teras luas yang dirancang untuk memarkir 3 mobil berdampingan. Thomas dan istrinya berjalan keluar dari aula utama, bergandengan tangan. Begitu Jemima keluar dari mobil, dia melihat pasangan tua itu keluar sambil tersenyum. Dia bergegas maju untuk menyambutnya, dan berkata dengan hormat, "Kakek, nenek, lama tidak bertemu. Kalian berdua masih dalam keadaan sehat?" Thomas berkata sambil tersenyum, "Jemima, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, kamu sudah menjadi gadis yang sangat cantik." Jemima tersenyum dan berkata, "Kakek, aku khawatir kamu sudah tua." Wanita tua di samping melangkah maju, meraih tangan Jemima, dan berkata dengan penuh kasih, "Jemima, kamu semakin mirip ibumu. Terakhir kali aku melihatmu adalah ketika kakekmu meninggal. Kamu sudah lama tidak ke Singapura atau Malaysia untuk melihat kami." Nyonya Thomas sangat mencintai ibu Jemima. Di tahun-tahun awal ketika lelaki tua dari keluarga Jemima masih ada, kedua keluarga sering bertemu dan berkumpul.
Saat Jemima masih muda, dia sering bertemu dengan keluarga Thomas. Wanita tua itu sangat mencintainya. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, ketika dia melihat bahwa dia tumbuh seperti ibunya, dia merasakan lebih banyak cinta dan kasih sayang di hatinya. Jemima berkata dengan agak malu, "Nenek, aku jarang meninggalkan Hong Kong karena studiku dan alasan lain, jadi tolong maafkan aku karena tidak bisa melihatmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.